Aduh, Xingzu, kenapa sakit separah ini? Kasihan sekali. Ziyi, lihatlah anak ini. Sama seperti ibunya. Nasib sial. Guan Xingzu, suplemen rutinmu yang tak pernah terlewat. Rasanya enak, kan? Soalnya, aku tak pernah pelit menambahkan bahan spesial. Dan lagi, kecelakaan ibumu dulu. Aku dan ayahmu yang merencanakannya. Karena harta keluarga Guan hanya boleh diwarisi oleh anakku sendiri. Kamu dan ibumu, selama masih hidup, anakku takkan tenang. Mi? Mengapa? Mengapa? Ziyi, tanda tangani, tolak resusitasi. Biar anak ini tak terlalu menderita. Ayah, kata dokter, kondisinya begini, diobati pun hanya mengulur waktu, buang uang. Ayah. Dulu waktu ayah jatuh dari tebing, aku yang menyelamatkanmu. Jangan dengarkan omong kosongnya. Cepat tanda tangan. Cheng Yu satu-satunya yang bisa meneruskan keluarga Guan. Maukah ayah habiskan uang untuk si manis ini? Cepat tanda tangan, anakku. Guan Ziyi, Yan Dongling. Jika ada kehidupan lain, akan kubuat kalian bayar dengan darah. Bukankah aku sudah mati? Ini. Aku terlahir kembali. Kembali ke hari kedua setelah ayah hilang kontak saat dinas luar. Halo. Ada apa dengan Lao Guan? Telepon tapi diam saja. Di kehidupan sebelumnya, setelah ayah pergi dinas luar kota, tiba-tiba hilang kontak. Sebelum tewas, dia menelepon Yan Dongling untuk minta tolong terakhir kali. Tapi Yan Dongling mengabaikannya. Aku takut dia celaka. Ayah. Langsung laporkan ke polisi. Halo, apakah ini tim penyelamat? Ayahku hilang. Dengan bayaran mahal, aku sewa beberapa tim penyelamat untuk menyelamatkan ayah yang jatuh ke tebing. Nyawanya terselamatkan. Pasien sudah lepas dari bahaya kematian. Terima kasih. Guan Xingzu, ibumu sudah mati bertahun-tahun. Kenapa kau masih nempel di rumah ini? Mau apa lagi? Paham diri. Cepat cari tempat lain dan pindah. Kalau sampai aku pulang dan usir, bakal memalukan. Yan Dongling, di hidup kali ini aku tak akan selamatkan lagi pria tak berperasaan itu. Aku akan biarkan dia membusuk di dasar tebing. Aku juga akan membuatmu dan anak kesayanganmu kehilangan segalanya. Halo perusahaan kebersihan, aku butuh pembersihan menyeluruh untuk seluruh rumah. Iya, jangan sampai tersisa sehelai rambut pun, atau selapis kulit. Ibu, kecelakaan tahun itu sebenarnya adalah pembunuhan yang direncanakan Yan Dongling. Sedangkan ayah, walau menyadarinya, memilih diam dan membiarkannya.
semua sudah pergi masih mau menyelidik apa? Apa kau mau keluarga ini berantakan? Ya, kami melakukan ini demi kebaikanmu. Kalau Guanzi tega dan tak berperasaan, mati hidupnya bukan urusanku. Di kehidupan ini, tanpa aku telepon polisi, pada saat ini, dia pasti sudah menjadi mayat. Halo, apakah ini Ibu Guan Xingzu Ya, saya. dari Detasemen Investigasi Kriminal Kota? Kami menemukan jenazah Bapak Guan Ziyi yang jatuh dari tebing. Harap Ibu datang ke rumah sakit untuk identifikasi dan urus berkas. Mengerti. Baik. Ziyi, akhirnya kau pulang. Kalau kau tiada, aku dan Cheng Yu bagaimana bisa hidup? Kali ini kejadian besar menimpamu. Aku sama sekali tak merasa aman. Xingzu dia kan cuma anak perempuan. Setelah menikah, dia sudah orang luar. Kita harus pikirkan Cheng Yu. Harta itu perlahan-lahan harus dialihkan atas namanya baru aman. Ah, Ayah. Aku ikut kata ayah. Xingzu, jangan terlalu lelah minum susu penenang ini. Terima kasih. Yan Dongling, di hidup ini, aku akan ambil kembali yang kau rampas dariku dan ibuku dengan bunga dan pokoknya. Kau dan anakmu, takkan ada yang lolos. Ayah. Ayah. Kenapa kau jadi begini? Tinggalkan aku sendiri, bagaimana aku bisa, ayah? Ah, ayah. Nona Guan, turut berduka. Jaga kesehatan. Yan Dongling, sekarang kau sedang bersenang-senang, ya? Tunggu sampai kau kembali dan kehilangan segalanya. Ekspresimu akan seperti apa? Suster, saya minta jenazah ayah saya segera dikremasi. Nona Guan, ini. Bagaimana kalau tunggu kerabat lain dulu? Atau adakan upacara perpisahan sederhana? Tunggu apa lagi? Kau tidak lihat? Ayah saya di alam liar berhari-hari, jenazahnya sudah tidak utuh lagi. Setiap kali saya melihatnya, hati saya seperti ditusuk pisau. Saya tidak bisa membiarkan lebih banyak orang melihatnya seperti ini. Tidak bisa. Nona Guan, Terima kasih. Semua aset saham dan deposito atas nama Guan Ziyi sekarang ada di tangan saya, Guan Xingzu sendiri. Yan Dongling, kau ingin rebut harta dengan anak haram? Seumur hidup, jangan harap. Guan Xingzu, kau berhenti. Bukannya saya suruh kau pindah. Ibumu sudah mati, masih nempel di keluarga Guan untuk apa? Iya, Xingzu. Anak perempuan pasti akan menikah juga. Nempel di sini tidak pantas. Kau harus dengar kata Tante Dongling. Dia sekarang adalah nyonya keluarga Guan. Kakak ipar dan Yan Chengyu barulah keluarga kita sendiri. Kalau yang lain, sama seperti ibunya yang tak beruntung, tidak pantas mengambil tempat. Xingzu, kata sepupumu. Ini tren terbaru. Pasti untung.
Kamu kan punya banyak kenalan. Tolong carikan beberapa bos untuk ikut investasi. Gimana? Bibi, ini penggalangan dana ilegal, skema piramida, dan aliran dana ini sama sekali tidak transparan. Kamu harus segera tarik dana. Kamu tahu apa? Menurutku kamu cuma iri anakku bisa kaya. Itu penipuan. Xingzu, lihat yang paman punya ini. Ini proyek rahasia negara. Investasi 200.000. Kalau keluar bisa dapat bersih 10 juta. Asal kamu mau bayar. Paman ajak kamu. Paman, lihat lingkungan ini seperti proyek negara. Lingkungan ini kenapa? Uang yang kamu investasikan tidak akan kembali. Tidak, aku harus lapor polisi. Lapor polisi buat apa? Ini temanku yang kasih tahu. Masa dia menipuku? Jangan ikut campur. Di kehidupan sebelumnya, aku nasihati baik-baik tapi malah dibenci. Sedangkan Yan Dongling, cuma kasih mereka sedikit keuntungan kecil, bisa bikin mereka melayaninya. Bibi, paman. Ini rumahku. Yang harus pergi adalah Yan Dongling orang luar ini. Guan Xingzu, kau sudah keterlaluan. Baik, aku akan telepon Ziyi sekarang. Biarkan dia lihat betapa baiknya putrinya ini memperlakukan aku. Hari ini harus jelas. Di rumah ini, salah satu dari kita harus pergi. Aku atau kau. Jangan telepon. Guan Ziyi sudah mati. Kau tidak bisa hubungi dia. Guan Xingzu, apa omong kosong yang kau ucapkan? Kau bahkan mengutuk ayah kandungmu sendiri. Masihkah kau manusia? Dihukum petir. Berani mengutuk ayah kandung sendiri. Di usia muda seperti ini, hatinya sudah begitu jahat. Tunggu abangku pulang. Dia pasti akan memberimu pelajaran. Mati. Benar-benar mati? Mati dengan baik. Kini harta miliaran keluarga Guan. Semua untuk putraku. Tak perlu lagi melayani orang ini. Gadis cantik, ibumu sudah kubunuh. Kini satu-satunya sandaranmu, ayahmu, juga hilang. Kau, seorang gadis yatim tanpa tempat bergantung. Bukankah bisa kuperlakukan sesuka hatiku? Aduh. Xingzu, aku tahu kau sedih. Tapi orang mati tak bisa hidup kembali. Guan Ziyi sudah tiada. Urusan setelah kematiannya. Dan pembagian warisan ini harus ikut aturan. Aturan keluarga Guan hanya turun ke anak laki. Tapi Xingzu, kau anak perempuan. Nanti setelah menikahkan jadi orang luar. Sama sekali tak berhak ikut campur usaha keluarga Guan. Nanti aku akan masukkan anak-anak kakakmu dan adik iparmu ke perusahaan. Untuk bantu Cheng Yu. Itulah hal penting. Benar, benar. Kau benar harta keluarga. Harus diwariskan ke anak laki. Anak perempuan. Bagaikan air tumpah. Xingzu, kau harus paham. Jangan berkhayal soal harta warisan. Kau harus patuh pada wasiat ayahmu. Ibu, tenang saja. Aku pasti akan kembangkan usaha ayah. Aturan, hukum aturan terbesar. Ayahku yatim piatu, ibuku meninggal sakit, menurut hukum. Akulah satu-satunya ahli warisah, Guan Ziyi. Omong kosong. Cheng Yu, kamilah anak Ziyi. Dan itu satu-satunya anak laki. Ziyi juga pernah bilang warisan hanya untuk anak laki. Aku lakukan ini ikut keinginannya. Apa buktimu bahwa Yan Cheng Yu itu anak kandung ayahku? Guan Ziyi sudah lama kubakar jadi abu. Seluruh rumah ini, setiap sudutnya, telah kusapu bersih-bersih, tidak menyisakan sehelai rambut atau serpihan kulit. Yan Dongling, kau ingin tes paternitas? Bermimpi. Seumur hidup kau takkan dapat selembar bukti. Kakak ipar, jangan salah paham. Aku dan Kak Ziyi hanyalah murni hubungan kerja. Aku sudah menikah, sangat bahagia dengan suamiku, dan sudah punya anak. Di hati Kak Ziyi, benar-benar hanya ada Anda dan Xingzu. Benar, sayang. Dongling sekarang keluarga bahagia. Aku dan dia hanya mitra kerja. Jangan berpikir macam-macam. Yang kucintai hanya kamu. Aku bersumpah. Guan Ziyi berlatar belakang miskin. Hanya berkat dukungan dana ibuku ia bisa jadi kaya. Untuk menenangkan ibuku,
terus mengisap darahnya. Bisa akting kalian. Satu bersumpah serapah, berusaha jaga jarak. Satu cari penampung untuk anak haram. Sekarang, baru ingat mau mengakui anak kandung. Sudah terlambat. Bukti. Ini susah apa? Setelah urusan Ziyi selesai, aku bawa Cheng Yu untuk tes paternitas. Nanti ada bukti hitam di atas putih. Hukum mengakui hak waris anakku. Yan Dongling, aku ingat dulu. Kamu di depan ibuku bersumpah kepada langit, tidak ada hubungan cinta dengan ayahku. Untuk membuktikan kesucianmu, kau panggil suamimu sendiri. Sekarang ayahku belum dikubur. Kau seenaknya bilang dia anak ayahku. Siapa percaya, mungkin saja dia adalah anakmu dengan mantan suamimu. Kau lihat keluarga kami kaya, jadi mau menipu. Berani kau pukul aku. Memukulmu kenapa? Ibumu sudah mati, tidak ada yang mengawasimu ya. Hari ini, aku gantikan orang tuamu yang mati, ajarkan caranya jadi orang. Tahan dia. Hari ini aku akan buat dia tahu apa itu aturan, apa itu tata krama. Hei, Kalian masih bengong apa? Nanti setelah aku dapat DNA, dapat warisan, pasti tidak lupa bagi keuntungan. Bangsat! Dongling sedang menggantikan ibumu yang mati mengajarimu jadi orang. Belajar baik-baik. betul. Senior yang mendidikmu itu sudah sewajarnya. Ayo, hari ini, gue akan menggantikan orang tuanya yang sudah mati memberi pelajaran padanya. Sayang kau yang dulu halangi anakku cari, duit gue hajar lu. Betul. Kalau bukan, karena Guan Xingzu ikut campur urusan orang sepupuku juga tidak akan gagal berinvestasi. Sudah dewasa kok tidak mengerti sopan santun. Ini penganiayaan. Ini melanggar hukum. Aduh, kalau begitu laporkan saja gue ke polisi. Setelah gue dapat warisan, gue punya duit banyak, nanti masalah ini gue bisa selesaikan. Kau pikir dengan lapor polisi bisa bikin gue takut? Mewarisi harta keluarga. Kau yakin? Kau bisa mewarisinya. Guan Xingzu, sekarang kau hanya tinggal ini sombong lewat mulut. Nanti gue akan suruh Cheng Yu tes paternitas dengan ayahnya. Gue akan suruh pengacara urus prosedurnya, dan gue tinggal tunggu terima duit. Kau pikir bisa menghentikanku? Dongling. Dari tadi, gue curiga ruangan ini terlalu bersih, kayak disapu bersih. Rumah ini memang rapi, tapi agak aneh, barang-barang Guan Ziyi hilang. Guan Xingzu, kau pikir, kau buang itu, barang ayah jahatmu, semuanya dibuang, hapus jejaknya, aku tak bisa tes paternitas? Aku kasih tahu, aku di rumah sakit kota punya koneksi. Direktur Zhang, dia suami sahabatku. Walau tak ada barang, tapi dari jenazah. Ambil rambut, sedikit kulit, sampel tulang. Itu mudah. Dan lagi, aku minta dipercepat. Hari ini lihat hasil. Nanti, saat tes paternitas keluar, buktikan Cheng Yu anak kandung Ziyi, maka kau jadi orang melarat, mudah ditindas dan malang. Dek, hatimu jahat. Mau hapus jejak, putus jalan mundur. Aku pukul kau. Menurutku, setelah uang didapat, jual dia ke gunung untuk istri bersama lajang. Lihat dia sombong. Ibu, aku lihat tak beri dia pelajaran nyata. Dia tak takut. Kalau tidak, hancurkan kakinya agar tak buat masalah. Anakku benar. Hari ini, aku wakili orang tuamu yang mati, beri pelajaran baik. Guan Xingzu, lihat keadaanmu sekarang. Berdasarkan apa kau lawan aku? Tapi, kalau sekarang kau berlutut dan minta maaf, aku bisa pertimbangkan lepaskan kau. Aku minta maaf padamu. Kau pantas. Sayang, kurasa kau terlalu keras kepala, nak.
Sayang. Coba katakan, kalau pisau ini lukai wajahmu, apa lajang di gunung pun tak mau terima kau. Direktur Zhang. Aku sedang cari Anda. Xiaoyan, jenazah suamimu sudah sampai. Kapan kau bisa datang mengurusnya? Baik, aku segera ke sana. Sekarang di keluarga ini hanya aku yang bisa urus ini. Guan Xingzu, dengar? Pemberitahuan jenazah yang pertama dihubungi adalah aku. Kau pikir dengan trik licikmu, aku tak punya cara untuk tes paternitas? Dongling. Lalu tunggu apa? Cepat ke rumah sakit. Selesaikan urusan penting. Benar, tes paternitas dulu. Lalu transfer uang, agar tak ada halangan. Bagaimana menurutmu? Sayang, kau tetap di sini, tunggu dengan baik. Setelah aku dapat uang, aku kembali habisi kau. Ayo pergi. Dongling. Mulai sekarang kamu adalah nyonya rumah keluarga Guan. Iya, betul. Mulai sekarang, keluarga kami akan bergantung pada bantuanmu. Tenang saja, begitu warisan didapat, tak akan melupakan kalian. Nanti akan ganti rumah kalian dengan yang besar. Atur pekerjaan yang baik. Suster, saya datang untuk mengambil jenazah suami saya. Sekalian ambil beberapa helai rambut untuk tes paternitas. Ini juga kenangan terakhir untuk anak. Siapa nama suami Anda? Guan Ziyi. Jenazah Bapak Guan. Tadi pagi sudah ada keluarga yang konfirmasi dan tanda tangan untuk dikremasi. Anda tidak tahu? Dikremasi? Siapa yang mengkremasi? Siapa yang menandatangani? Ya, yaitu ibu tadi. Ibu itu datang tadi pagi. Prosedurnya lengkap. Ini fotokopi sertifikat kremasi. Suster, apa Anda tidak keliru? Baru pagi ini kejadiannya, kok sudah dibakar? Iya. Mana ada yang langsung kremasi tanpa beritahu keluarga lain? Tidak mungkin salah, Nona Guan Xingzu adalah keluarga sedarah langsung almarhum. Dia rela melepaskan tuntutan prosedur hukum konfirmasi tanda tangan, langsung dikremasi. Ini sesuai aturan. Si manis ini, hatinya sungguh kejam. Ayah kandungnya sendiri meninggal tak urus pemakaman yang layak, malah cepat-cepat dibakar. Apa maunya sih? Masih perlu ditanya. Pasti takut kakak ipar akan tes paternitas. Bagus. Guan Xingzu, kau ini, rupanya kau sudah siapkan cadangan. Pantas saja di rumah, begitu berani melawanku. Bu, sekarang gimana? Jenazahnya sudah hilang tes, tidak bisa dilakukan harta warisan itu. Perusahaan itu bukannya akan dimonopoli Guan Xingzu wanita itu sendiri? Harta warisan itu perusahaan itu, bukannya akan dimonopoli Guan Xingzu wanita itu sendiri. Aduh, kau tanya aku tanya siapa? Si manis masih berani ikut ke rumah sakit. Kurasa dia datang untuk menertawakan kita. Kakak ipar, tak boleh dibiarkan begitu saja. Lupakan? Dia berharap. Guan Xingzu wanita brengsek ini. Bagus. Bagus sekali, Yan Dongling. Kamu tadi di rumah menahanku secara ilegal dan memukulku dengan kejam. Sekarang di rumah sakit, kau terang-terangan menyerangku. Banyak yang melihat. Banyak kamera mengawasi. Nanti saat polisi datang, kau mau jelaskan apa? Lapor polisi. Silakan laporkan, aku tak takut. Kau bahkan pada ayahmu sudah tak sabar membakarnya jadi abu. Salah apa aku pukul kau? Aku pukul kau karena kau anak durhaka. Nyonya, tenanglah. Ini rumah sakit. Kalau terus begini, saya panggil satpam. Minggir. Wanita kejam. Ayahmu hari ini kecelakaan. Kau sudah tak sabar membawa jenazahnya untuk dikremasi. Kami, keluarganya tak bisa jumpa terakhir kali. Kau masih manusia. Betapa teganya kau. Mari semua nilai.
Adakah di dunia anak sekejam dia? Ayahnya pagi ini kecelakaan. Langsung dia bawa jenazahnya untuk dikremasi. Kami, keluarga terdekat tak jumpa terakhir kali. Sudah dibakar habis. Dia ingin ayahnya mati tak utuh. Iya, anak ini dari kecil bandel. Sering membantah ayahnya. Dongling sebagai ibu tiri masuk ke keluarga ini. Berusaha tulus padanya, selalu perhatian lebih dari ibu kandung. Tapi dia tak sedikit pun bersyukur. Kakak saya mati sia-sia, bahkan tak ada pemakaman atau upacara perpisahan yang layak. Begitu saja pergi tanpa kabar. Perempuan ini, hatinya dari batu. Jadi ibu tiri sungguh tak mudah. Bertemu orang tak tahu balas budi. Demi uang. Dia tega bakar ayah kandungnya. Kau kira dia akan berbakti pada ibu tirinya? Masya Allah, Urus pemakaman ayahku wajar saja. memang benar. Tapi kau, Yan Dongling, kau ini apa? Berdasarkan apa kau mengaturku? Urusan ayahku. Kapan giliran orang ketiga macam kau ikut campur? Orang ketiga, bukankah dia ibu tirinya? Astaga, Xingzu. Kau tak mau akuikan sebagai ibu tak apa. Tapi jangan langgar kewajiban anak. Ayahmu mengalami kecelakaan, pemakamannya pun tak diurus. Langsung dikremasi. Wah, kau berani sekali. Tidak takut disambar petir. Nona kecil, ini salahmu. Hubunganmu dengan ibu tirimu buruk, memang sudah parah. Tapi jangan perlakukan ayahmu seperti ini. Benar, biarkan keluarga berpamitan. Itu hal paling dasar. Tindakanmu keterlaluan. Si cantik. Lawan aku? Diludahi satu orang sekalipun, kau bisa tenggelam. Lihat bagaimana kau menghadapi ini. Berkata pamit pada ayahku? Kau pantas? Guan Xingzu, apa maksudmu? Kalian belum tahu, kan? Saat polisi menemukan jenazah ayahku, di ponselnya ada saat terakhir hidupnya, dengan sisa tenaga, sebuah panggilan darurat. Ayahku sebenarnya bisa selamat, tapi orang yang menerima panggilannya tanpa ragu langsung memutuskan. Halo. Lao Guan, kenapa? Telepon tapi diam saja. Kau bilang ingin bertemu ayahku terakhir kali. Lalu, siapa yang memutuskan telepon dan meninggalkan orang sekarat? Aku tahu apa? Benarkah? Ini ponsel ayahku. Aku akan menelepon balik. Aku juga penasaran. Siapa orang yang meninggalkan orang sekarat itu? Dia, ini. Aduh, ini. Aduh, Yan Dongling. Kenapa kau tega biarkan dia mati? Kenapa kau tutup teleponnya? Atau jangan-jangan kau memang mengharapkan ayahku mati? Memang sih. Karena cuma kalau ayahku mati, kau bisa bawa anakmu ini untuk merebut harta keluarga kami dengan alasan yang sah. Ya ampun. Wanita ini kejam sekali. Berani-beraninya dia matikan telepon minta tolong suaminya sendiri. Pantas saja gadis itu tidak mau memberi kesempatan terakhir untukmu. Aku juga pasti tidak mau. Benar-benar. Yan Dongling. Kau bilang aku tidak mengakui kau sebagai ibu tiriku adalah tidak berbakti. Tapi dulu, ibuku karena satu kampung denganmu, dan kau tidak punya pekerjaan. Dia carikan pekerjaan untukmu kemana-mana. Memperlakukanmu seperti adik sendiri. Tapi kau, diam-diam di belakang ibuku, kau goda ayahku. Ibuku meninggal karena sakit, jenazahnya belum dikubur. Kau sudah tak sabar membawa anakmu ini. Ingin merebut semua yang ibuku tinggalkan untukku. Kau bahkan mau mengusir satu-satunya anak kandung dari istri sah. Dari keluarga Guan. Kau pikir aku mau mengakui dirimu? Apa? Wanita ini ternyata yang merebut posisi. Sendiri tega biarkan orang mati, masih berani buat keributan. Berkali-kali malu. Cukup, Xingzu. Jangan kau di sini menjelek-jelekan ibuku. Ayahku celaka di gunung. Saat itu ibu menerima telepon, sinyalnya buruk. Dia tidak sengaja memutusnya. Betul. Dongling sedang bepergian karena tidak bisa menghubungi ayahmu. Jadi di kemudian hari sangat khawatir, lalu mempersingkat perjalanannya dan buru-buru pulang. astaga, Xingzu. Aku terhadap Ziyi tulus hati, bisa dibuktikan. Bagaimana, mungkin aku tidak menginginkan yang terbaik untuknya. Xingzu, selama bertahun-tahun ini kau selalu melawan ayah, membuat penyakit jantungnya kambuh berkali-kali. Kau tidak bisa hanya karena ibu menegurmu sedikit, lalu memfitnahnya seperti ini. Xingzu, aku dan ayahmu baru resmi bersama. Setelah pernikahan mereka berakhir.
Kami sungguh saling mencintai. Aku bukan orang ketiga. Aku bukan. Luar biasa. Sungguh luar biasa. Yan Dongling, Yan Chengyu, kalian berdua sayang tidak main drama. Sungguh disayangkan. Guan Xingzu, berhentilah bersikap sinis di sini. Dongling adalah calon menantu yang diakui keluarga Guan. Saat Zi masih hidup, tidak tahu berapa kali dia bilang, harta diturunkan ke anak laki, bukan perempuan. Ini sudah pasti. Kau cuma anak perempuan kecil. Hah? Jangan berkhayal di sini. Berhenti berkhayal. Betul. Ayahmu sudah lama buat surat wasiat. Perusahaan, rumah. Itu untuk Cheng Yu. Kau sekarang buat ulah. Ini menindas Dongling, janda dan anak yatim. Ya, ini semua keputusan ayahmu. Sebagai anak perempuan, masa mau melawan keinginan terakhir ayah? Kau tidak berbakti. Ya, tidak berbakti. Surat wasiat? Yan Dongling, kau asal bicara saja. Bagus, bilang ada surat wasiat, tunjukkan. Kasih padanya. Iya, kasih padanya. Kasih padanya. Aku. Dan lagi, kau terus bilang Yan Chengyu anak ayahku. Tapi aku ingat, dulu kau kan dengan sah nikah sama orang lain. Kau bilang dia anak ayahku. Harus ada buktinya. Guan Xingzu, kau sengaja. Betul. Mau apa kau? Baik. Kau mau bukti ya? Cheng Yu adalah adikmu seayah. Sekarang berani tidak tes DNA sama Cheng Yu? Dia adik kandungmu. Dia anak kandung ayah. Ya, tes kekerabatan. Bagaimana? Berani tidak? Sekarang ikut aku ke pusat forensik. Tes kekerabatan. Ha! Bekerja sama. Mengapa aku harus menurutimu? Diam-diam mendekati ayahku di belakang ibuku, berkolusi dengannya. Lagi pula, tes paternitas memang terbatas secara hukum. Meski kau lakukan, itu sia-sia. Kau. Xingzu. Kau sudah rencanakan ini, ya? Kau sudah lama ingin berjaga-jaga terhadapku ya? Pikiranmu bagaimana bisa begitu jahat? Hentikan. Apa yang kau lakukan? Bapak polisi, saya melaporkan. Wanita ini, dan orang-orang di belakangnya, sebelumnya menerobos rumah saya, menahan dan memukulku secara ilegal. Sekarang di rumah sakit, tempat umum, melakukan kekerasan dengan sengaja. Semua yang hadir bisa membuktikan, rekaman CCTV rumah sakit juga bisa diambil. Luka-lukaku perlu diperiksa. Hei nona kecil, omong kosong apa ini? Ibu. Silakan ikut kami ke kantor polisi untuk diperiksa. Bapak polisi, ini semua kesalahan. Apapun itu bicarakan di kantor polisi. Kau. Cukup kejam kau. Ini belum selesai. Tunggulah, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Yan Dongling, ini baru permulaan. Segala yang kau lakukan pada ibu dan aku, akan kubalas dengan bunga. Perlahan ku hitung jelas. Ibu, kau terlalu baik. Memberikan segalanya untuk Guan Zi, memberikan semua harta keluarga untuknya. Tapi dia tidak pantas menerima kebaikanmu. Tapi tenang saja. Milik kita berdua, ibu dan anak, semua sudah kurebut kembali. Sedangkan pria tak setia itu juga sudah kubuat membayar. Untuk Yan Dongling. Hutangnya pada kita akan kuklaim satu persatu dengan bunga. Siapa? Buang barang rongsokannya keluar. Berhenti. Kalian ngapain? Yan Dongling, kamu baru ditahan kemarin. Hari ini belum belajar jadi baik ya? Guan Xingzu. Kurasa yang tak paham situasi adalah kamu. Rumah ini oleh Guan Zi, maksudku ayah Cheng Yu. Dijanjikan untuk Cheng Yu. Betul. Cheng Yu, barulah keluarga Guan, penerus yang sah, secara hukum. Guan Xingzu, sekarang kamu yang numpang di rumah kakak ipar nggak mau pergi. Kami buang barangmu. Nggak masalah, kan? Iya. Mengingat ayahmu. Ku beri waktu setengah jam untuk kemas barang dan pergi. Agar kau tak bilang aku kejam. Guan Zi satu-satunya anak yang diakui hukum adalah aku. Rumah ini. Dan semua harta atas namanya. Satu-satunya ahli waris sah hanya aku. Guan Xingzu, aku juga anak kandung ayah. Dan aturan keluarga Guan, warisan hanya untuk anak laki, bukan perempuan.
Kamu cuma orang luar yang nantinya bakal nikah keluar. Berani saingi aku. Aturan di zaman modern ini yang berlaku adalah hukum. Aku tetap bilang, kalau kamu mau buktikan, Guanzi adalah ayahmu, tunjukkan buktinya. Kalau tidak, kamu selamanya akan jadi anak yang asal-usulnya tak jelas. Bukti. Mau bukti ya? Aku punya. Buka matamu lebar-lebar, lihat baik-baik. Ini apa? Mana mungkin? Gimana? Kaget, ya? Guan Xingzu. Kamu pikir dengan membakar ayahmu itu jadi abu, lalu membersihkan rumah habis-habisan, aku tak bisa apa-apa? Jangan lupa, sebelum ibumu mati, sering ke tempatku. Mau cari sehelai rambutnya. Gampang sekali. Apa katamu? Sekarang. Segera. Langsung. Enyahlah dari rumahku. Guan Xingzu. Jangan pikir. Dengan merobek laporan ini, aku jadi tak bisa apa-apa padamu. Ku beritahu, laporan ini. Mau kucetak berapa banyak? Ya kucetak. Kamu tak bisa mengelak. Sobek saja. Kamu pikir orang lain sepertimu. Pakai cara cupu dan tolol seperti ini. Cuma menurutku, laporan ini lucu sekali. Cukup omong kosong. Laporan sudah kamu lihat. Hitam di atas putih. Sekarang juga enyahlah dari rumahku. Rumahmu. Kamu sadar nggak sih? Laporanmu ini cuma buktiin 2 sampel yang kamu kirim punya hubungan ayah anak. Tapi nggak buktiin salah satunya, ayahku, Guanzi. Tante Yan, aku sangat paham keinginanmu mau rebut milik orang. Tapi kamu jangan palsukan bukti. Cara kayak gini sungguh memalukan. Jangan asal ngomong. Palsukan bukti apaan? Cheng Yu, memang anak kandung ayahmu. Kamu bilang ayahku ya ayahku? Siapa tahu selain ayahku, berapa lelaki lain yang kamu bawa pulang? Kamu bisa berbuat diam-diam dari mamaku selingkuh dengan ayahku. Hal kayak gini, moralmu rendah saja, nggak bisa dihormati. Kamu, jangan asal nuduh. Tante Yan, laporanmu ini, di depanku, cuma sampah. Guan Xingzu, jangan berkelit di sini, beralasan seenaknya. Rambut itu diambil dari bantal Ziyi, itu buktinya. Cheng Yu memang anak kandung Ziyi. Bibi Yan, bagaimana bisa bilang saya yang berkelit? Mengingat reputasimu dulu, sulit untuk tidak curiga kau selingkuh dengan pria lain. Jangan asal bicara, sejak bersama ayahmu, hanya dia satu-satunya. Ah, benarkah? Sayang sekali. Laporan yang kau kirim ini hanya bisa buktikan hubungan biologis dengan Yan Cheng Yu. Soal siapa ayah kandungnya, saya tidak tertarik. Tapi yang pasti, saya yakin, bukan ayah saya, Guan Ziyi. Bukan Ziyi, lalu siapa? Cheng Yu adalah anak kandung Ziyi. Dulu kan kau di depan ibuku bersumpah serapah. Bilang kalau dengan ayahku punya hubungan melebihi teman biasa, akan kena kutukan dan mati mengenaskan. Kalau hubungan kalian berdua bersih, mana mungkin kalian punya anak laki-laki? Tante Yan, bukankah begitu? Itu hanya langkah sementara, itu keadaan khusus. Cheng Yu, dia adalah anak kandung Ziyi. Xingzu, jangan berbelit-belit di sini. Kalau Cheng Yu bukan anak kandung Ziyi, kenapa Ziyi setiap bulan rutin mentransfer uang nafkah ke rekeningku? Cheng Yu, kalau bukan anak kandung Ziyi, kenapa Ziyi 10 tahun konsisten mentransfer uang ke rekening kami? Ini masih tak bisa buktikan. Hubungan mereka, ada pria mana yang mau menghidupi istri dan anak orang lain? Xingzu, soal ini keluarga kita. Semua tahu, dia dengan ayahmu. Selama bertahun-tahun hubungan dekat, cuma tak menikah resmi. Tapi di hati kami anggap dia kakak ipar. Hubungan ini mana mungkin palsu? Guan Xingzu, kau belum tahu ya. Aku dan ibuku tinggal di apartemen pinggir danau. Itu dibeli ayahku untuk kami semasa hidupnya. Kalau aku bukan anak kandungnya, masa dia mau belikan rumah? Apartemen di sana harganya mahal. Dengarkan, apartemen pinggir danau milik ayahmu. Bukti ini belum cukup membuktikan hubungan mereka? Oh, kalian tak bilang aku hampir lupa. Aku ingat, untuk apartemen itu sertifikat kepemilikannya dari awal sampai akhir tertulis nama ayahku, Guan Ziyi. Aku selama ini sibuk urusan lain. Belum sempat untuk mengambil alih apartemen itu, untung kalian ingatkan. Sebagai ahli waris sah dari ayahku, aku sekarang secara resmi memberitahu kalian. Dalam 3 hari segera keluar dari apartemen pinggir danau, keluarlah. Kalau tidak, aku akan mengajukan gugatan ke pengadilan untuk melakukan eksekusi paksa. Kau ini serigala berhati dingin dan tak tahu balas budi. Kau berani menindas kami, janda dan anak yatim.
kau tak takut ayahmu datang tengah malam menagih utang padamu? Menagih utang padaku. Yang dulu menutup teleponnya adalah kau. Kau yang sebabkan dia mati tragis. Kalau mau balas dendam yang pertama dicari adalah kau. Kau ini wanita beracun berhati ular. Guan Xingzu, sikapmu bagaimana ini? Jangan lupa, akulah satu-satunya anak yang diakui ayah. Pewaris sah keluarga Guan. Kau cuma anak perempuan, nanti bisa masuk makam leluhur keluarga Guan atau tidak pun belum tahu. Hak apa bicara begitu pada ibuku? Pewaris Yan Chengyu, kenapa siang bolong bermimpi? Aku ingat ayah pernah bilang waktu masih hidup dekat dengan kalian berdua karena kasihan, tapi tak pernah bilang kau anak kandungnya. Ayah dulu tak berani mengakuiku karena dipaksa ibumu si umur pendek itu. Wanita yang paling ayah cintai dan putra yang paling ia sayangi adalah aku dan ibu. Guan Xingzu, jangan kau makin lancang. Uang yang ayah kirim ke kalian bertahun-tahun ini adalah harta bersama aku dan ibu. Sebagai ahli waris sah, aku berhak penuh untuk menggugat kalian agar mengembalikan semua uang hibah itu. Apa? Kalian yakin sanggup bayar? Sanggup bayar utang besar ini beserta bunganya? Tapi mengingat kau telah lama melayani ayah, uang recehan ini kumaafkan. Tapi apartemen pinggir danau itu harus kukembalikan. Aku tak seperti ayah, terlalu mudah kasihan. Dan kau, Yan Chengyu, kau punya tangan kaki. Tanpa apartemen itu, kau akan mati kelaparan? Guan Xingzu, kau. Cheng Yu. Jangan berdebat dengan orang seperti ini. Xingzu sebagai orang yang lebih tua, aku mengalah. Aku setuju. Warisan ayahmu dibagi rata antara kau dan Cheng Yu. Cukup, kan? Xingzu terima saja. Sebagai perempuan, dapat separuh harta sudah bagus. Bibimu ini sudah sangat baik hati. Betul, cuma kakak ipar yang baik hati seperti ini. Kalau orang lain, tak akan kau dapat sepeser pun. Kau harusnya segera berterima kasih padanya. Iya, Mereka mau rampas separuh harta saya. Aku malah harus berterima kasih. Tapi aku bisa kasih tahu jalan keluar. Bisa kalian pertimbangkan. Katakan sekarang kalau ada. Yan Chengyu, karena kau dan ibumu suka sekali mengakui ayah, aku sarankan jangan fokus ke sepetak tanah milikku ini. Cari saja orang kaya yang baru meninggal dan lebih kaya. Bawa laporan ini, langsung mengaku anak. Siapa tahu lain kali berhasil. Guan Xingzu, kau cari mati. Aku tetap bilang, kalau ada bukti, gugat aku di pengadilan. Kalau tidak ada, pergi dari sini. Halo, apakah ini Ibu Guan Xingzu? Pak Polisi, iya, ada yang buat masalah di rumah. Kami menerima laporan. Anda dituduh terlibat pembunuhan ayah Anda, Bapak Guan Ziyi. Yan Dongling, tak bisa menang langsung. Kau mulai pakai cara-cara kotor, menjelek-jelekan saya. Bagus, sangat bagus. Aku ingin lihat akal busuk apa lagi. Pak Polisi, saya mengerti. Ini prosedur normal. Saya akan sepenuhnya bantu penyelidikan cari kebenaran. Ibu Guan. Berdasarkan informasi awal kami, pada hari jenazah ayah Anda Ten Guan Ziyi ditemukan langsung mengurus prosedur dan melakukan kremasi. Benar? Ya, saya rasa mengizinkan ayah saya beristirahat dengan tenang secepatnya adalah bentuk penghormatan terbesar. Pak, coba Anda dengarkan, masuk akal. Menurut tradisi, saat keluarga meninggal, setidaknya disemayamkan 3 hari. Sanak saudara datang melayat. Tapi dia, ditemukan hari itu, langsung dibakar hari itu juga. Ini sangat tidak wajar. Menurut saya, hatinya tidak tenang karena bersalah. Buru-buru menghilangkan bukti. Ah iya Pak, bukan kami yang berprasangka. Tapi ini, memang, anak ini Xingzu, hubungannya dengan ayahnya selalu biasa saja. Dari kecil sering bikin ayahnya marah. Sampai ayahnya kesal banget. Kali ini lagi buru-buru sekali. Wajah terakhir pun tidak mengizinkan kami, keluarganya, melihat. Langsung dia bakar. Tindakannya ini sangat membuat orang curiga. Nona Guan, bagaimana Anda menjelaskan semua pertanyaan ini? Mengapa Anda begitu buru-buru mengkremasi jenazah? Mengenai jenazah ayah saya, Anda sepenuhnya bisa konfirmasi ke tim penyelamat dan staf medis yang bertugas hari itu. Tempat ayahku terjatuh adalah tempat binatang buas sering muncul. Jenazah ayahku saat ditemukan sudah tidak bisa dikenali. Bahkan, anggota tubuhnya pun tidak lengkap. Sebagai putrinya, hatiku seperti disayat-sayat. Aku juga mempertimbangkannya lama, menahan kesedihan yang amat sangat, baru bisa mengkremasinya dengan cepat, agar ia tenang. Aku hanya tidak ingin citranya yang hancur berantakan itu tertinggal dalam ingatan lebih banyak orang. Guan Xingzu, sebelumnya aku memang meremehkanmu. Kau bisa berpura-pura dengan kata-kata mulia, bukankah hanya ingin menutupi kejahatan membunuh ayahku? Menghilangkan bukti? Ya, walaupun jenazah ayahmu memang bermasalah,
kau tidak bisa langsung membakarnya. Kalau begitu, menurut kalian, bagaimana aku harus menangani jenazah seperti itu? Saudara, apakah sekarang kau masih merasa aku mengkremasi dengan cepat untuk menghilangkan bukti? Aku hanya memilih pilihan yang paling terhormat, paling tak berdaya untuk ayahku. Apakah seperti ini juga salah? Nyonya Guan turut berduka cita dalam keadaan khusus menangani jenazah dengan cepat memang wajar dan masuk akal. Ayahku mungkin juga tidak menyangka. Belum lagi jenazahnya dingin. Udah ada yang bawa anak haram asal-usulnya gelap, datang ke rumahku rebut harta warisan, sampai tuduh aku bunuh orang. Bukan begitu kamu bisa nanganin kasus nggak? Nanya-nanya gak jelas buat apa? Cepetan selidikin apa dia yang bunuh bapakku? Lagian dia kan tersangka utama. Pak polisi, anakku benar ngomong. Suamiku cuma pergi dinas. Kok tiba-tiba dia malam-malam ke tebing curam buat naik gunung. Terus kebetulan banget langsung jatuh. Kayaknya pasti ada yang nipu dia ke sana terus dorong dia jatuh. Ibu Guan berdasarkan investigasi awal kami. Ayah ibu, Bapak Guan Ziyi waktu jatuh dari tebing sekitar tanggal 5 Agustus malam jam 10 sampai jam 12 di waktu itu ibu di mana? Sedang apa? Beberapa hari itu aku di lab kampus. Profesor Chen dan teman-teman lab bisa jadi saksiku. Kontak Profesor Chen bisa kasih tahu, kami perlu verifikasi rutin. Bisa. Bukan rekan kamu tidak bisa sembarangan percaya omongannya, bisa jadi mentornya teman-teman sekelasnya sudah lama disuap olehnya. Kamu terus menuduhku membunuh. Tapi demi keadilan, aku juga punya yang penting petunjuk untuk dilaporkan. Aku melaporkan Yan Dongling dan Yan Chengyu terlibat pembunuhan ayahku, Guan Ziyi. Guan Xingzu, kau fitnah aku. Hubunganku dengan ayahmu sangat baik, mana mungkin aku membunuhnya. Benar, ayah paling menyayangi aku sama sekali tidak punya motif membunuhnya. Oh ya? Kalau begitu kutanya. Di hari ayahku terbunuh, apakah kau menerima telepon darinya untukmu? Ini aku. Ini cukup alasan bagiku untuk menduga bahwa selama percakapan itu kau memprovokasinya dengan kata-kata hingga ia gangguan jiwa dan tak sengaja jatuh dari tebing. Aku tidak. Guan Xingzu, apa buktimu mengatakan itu? Itu fitnah. Ya, tunjukkan buktinya. Bagaimana? Sekarang kalian tahu minta bukti, lalu saat menuduhku membunuh kalian punya bukti. Kalian tahu tidak, perbuatan kalian ini sangat boros terhadap sumber daya. Melaporkan. Tuan ini, kami datang bukan untuk menyelesaikan perselisihan keluarga kalian. Ini jelas perselisihan ekonomi, tapi kalian buat jadi laporan pembunuhan, kejahatan berat. Ini adalah perilaku yang sangat serius. Dan kamu sebagai ibu tidak menghentikan, malah ikut menghasut. Saya peringatkan kalian, jika lagi melapor palsu mengganggu kantor polisi dan tatanan normal, saya akan menahan dan mendenda kalian. Baiklah, urusan ini selesai. Nyonya Guan, terima kasih. Dan kalian ikut saya pergi. Jangan terus mengganggu orang lain di sini. Karena kalian merasa hidup terlalu nyaman, maka selanjutnya kalian akan merasakan apa itu keputusasaan. Halo? Apakah ini manajer uang dari properti? Saya punya 1 unit apartemen pinggir danau dijual. Saya bisa jual 20% lebih murah dari pasar. Wah, Nona Guan, tenang, harga ini pasti kompetitif. Serahkan pada saya. Tapi saya ada masalah. Karena ayah saya sebelum wafat meminjamkan rumah ini. Sekarang dia tidak mau pindah keluar. Oh, ngerti. Nona Guan, kasus seperti ini kadang kami juga temui. Tenang saja, pasti saya cari pembeli yang cocok untuk Anda. Pasti bisa ditangani masalah selanjutnya. Baik, jika ada kondisi khusus, penyewa punya penyakit mental, atau pernah di penjara, saya bisa kasih diskon lagi 5%. Baik, ngerti Nona Guan. Tunggu saja kabar baik dari saya. Manajer Liu, silakan. Nona Guan, kabar baik. Ada yang tertarik dengan apartemen pinggir danau Anda. Sangat tertarik, sepasang ibu dan anak. Sifat si nenek. Cukup punya pendirian, keras kepala. Anaknya punya riwayat mania. Mereka tanya harganya. Bisa dikurangi lagi tidak? Detail kondisinya sudah Anda jelaskan, khususnya tentang masalah penghuni baru. Sudah. Semua dijelaskan jelas sesuai keinginan Anda. Juga diajak lihat unit sejenis di kompleks yang sama. Mereka sangat puas. Tinggal masalah harga. Baik, kasih diskon lagi 5% untuk mereka. Kita buat janji untuk tanda kontrak. Ya baik, saya segera atur. Yan Dongling, Yan Chengyu.
Kalian suka menetap di rumahku ya? Segera akan ada yang menyambut kalian untukku. Ha. Nona Guan, ya. Wah, Anda benar-benar orang baik hati jujur saja. Sudah tak terhitung kali, saya ajak anak saya lihat rumah. Orang lain lihat kondisinya. Langsung geleng-geleng kepala. Seperti menghindari wabah menjauhi kami. Hanya Anda yang mau jual rumah pada kami, harganya pun sangat terjangkau. Anda sungguh penolong besar keluarga kami. Tante ini terkenal galak dan kasar. Anaknya dulu saat kamu pernah melukai orang dengan parang. Selain itu, suaminya juga sedang mendekam di penjara. Kalau dilihat, keluarga ini bukan orang baik-baik. Hadiah besar Yan Dongling ini. Semoga bisa kau tanggungnya. Tante, Anda terlalu baik. Tapi ada hal yang harus saya jelaskan dulu. Rumah ini saat ini ditempati oleh sepasang ibu dan anak. Ada perselisihan antara kami, dia tak mau pindah. Meski secara hukum ini rumah saya. Tapi urusannya cukup rumit. Rumit? Hoh, kira apa? Nona Guan, jangan khawatir. Asal rumah saya beli. Transaksi selesai. Sertifikat atas nama saya. Itu rumah saya. Siapa berani ngekos di rumah saya? Mau berdebat? Nanti anakku yang tebas dia. Maksudku, tidak, aduh. Aku akan jelaskan baik-baik kepada mereka. Dewa sekalipun datang, harus usir dia. Bu yang baik, dengan perkataan ibu, aku jadi tenang. Bagaimana kalau kita tanda tangan sekarang, prosedur balik nama kontrak? Hari ini juga pasti aku selesaikan untuk ibu. Tanda tangan. Sekarang. Bu, kontrak sudah ditandatangani, proses balik nama juga selesai. Rumahnya sekarang serahkan padamu. Wah, terima kasih banyak. Nak, mau makan malam di rumahku malam ini? Wah, kok enak saja. Ada apa ini? Kenapa kuncinya tidak bisa dibuka? Akhirnya pulang. Guan Xingzu. Kenapa kau di rumahku? Kau tidak tahu, masuk rumah orang tanpa izin itu ilegal. Kau tidak tahu, masuk rumah orang tanpa izin itu ilegal. Aku diundang dengan resmi oleh pemilik rumah sebagai tamu, tidak seperti orang tertentu yang ngotot tinggal di rumah orang lain. Bush, ini rumahku, kapan aku mengundangmu? Kau sungguh tak tahu malu, cepat pergi dari sini. Ribut apa lagi? Anak ini tamu yang aku undang. Kamu siapa? Kamu juga siapa? Ini rumahku. Siapa aku? Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Sertifikat ini atas nama siapa? Siapa? Menurutmu, siapa aku? Aku lupa memperkenalkan. Ini adalah pemilik sah apartemen ini, sekaligus tuan tanah barumu. Aku sudah menjual rumah ini padanya. Kau, Guan Xingzu. Beraninya kau, ini rumahku. Apa yang tidak berani kulakukan? Rumah ini terdaftar atas nama ayahku, mengurus hartaku sendiri. Perlu izin orang luar? Perlu. Orang luar. Aku istri ayahmu, ibunda kandung Cheng Yu. Rumah ini sudah kutinggali lebih dari 10 tahun. Mau dijual sekalipun, harus seizinku. Kau melanggar hak tinggalku. Yan Dongling, sadarlah. Rumah ini ayahku pinjamkan dulu karena kenangan lama, dipinjamkan padamu. Sebagai pemilik sah, aku berhak mengambilnya kembali. Siapa bilang? Dipinjamkan? Ini disewa. Disewa ayahmu padaku, betul. Jual beli tidak membatalkan sewa. Selama aku tidak mengembalikan, siapapun yang beli, perjanjian sewa tetap berlaku. Aku bisa terus tinggal. Baik, katanya ini disewa ya. Tunjukkan kontrak sewanya. Aku mau lihat hitam di atas putih. Berapa sewanya? Berapa lama? Gak bisa kasih, katanya udah tinggal belasan tahun di sini. Bukti transfer pasti ada dong. Masa iya semua gak bisa kamu tunjukkan? Terus atas dasar apa bilang rumah ini disewain ke kamu? Tante Yan, umur segini masih merebut rumah orang. Memalukan banget. Basa-basi, gak ada bukti ngomong panjang lebar. Berkelahi sampai ke gue, ya. Rumah ini sekarang punya gue. Nama di sertifikat gue. Cepat pergi dari sini. Jangan kotori tempat gue. Bu, Nak, mebel kita mana? Kalian siapa? Berani-beraninya sentuh barang rumahku. Kalian tahu nggak seberapa mahalnya perabotan itu? Guan Xingzu. Kamu mau apa sebenarnya?
Walaupun ini rumahmu, dasar apa yang kamu pakai untuk membuang perabotan kami? Ini pencurian, ini perampokan. Aku mau laporkan polisi. Aku pasti akan laporkan polisi. Jangan asal ngomong. Barang-barang kalian sudah kutaruh dengan baik-baik di tempat sampah lantai bawah. Apa? Itu kan perabotan. Impor semua. Aku sarankan kamu sekarang turun ambil. Mungkin masih bisa selamatkan sedikit. Kamu. Kalau terlambat, diambil pembersih. Aku nggak tanggung jawab. Dasar perempuan tua. Kamu pikir dengan beli rumah ini, kamu bisa tinggal tenang? Ku beritahu, selama aku masih hidup, kalian jangan harap tenang. Oh, mau apa kamu? Aduh ini kan rumahku. Ini rumah yang sudah kutinggali belasan tahun. Diserobot oleh kalian para perampok ini, rumahku direbut. Aku kasih tahu, aku takkan pergi, ini rumahku. Kalau rumah ini tak kalian kosongkan, hari ini aku nginep di depan pintu. Aku bakal ketok pintu tiap hari, bahkan tengah malam. Biar kalian makan tak enak, tidur tak nyenyak. Aku lihat kalian bisa apa. Kurang ajar kau, berani-beraninya di depan rumahku. Cih, minggir sana, jangan kotori tempatku. Cih, dasar tua bangka. Merebut rumah, memutus rezeki orang, tak takut anakmu mati muda. Berani kau kutuk anakku. Kutunjukkan hadiahmu. Tua-tua berani pukul ibuku, kau cari mati. Dasar tua bangka. Merebut rumah, memutus rezeki orang, tak takut anakmu mati muda. Berani kau kutuk anakku. Kutunjukkan hadiahmu. Berkelahi dengan ibuku mau mati ya. Tulang tua gampang patah, jangan sok jago. Waduh, ada orang sungguh sial. Anaknya cuma sampah. Ibunya sendiri dipukul, diam saja tak berani. Kamu yang sayang cepat minggat kalau pinter, atau bakal kena batunya. Aduh, kalian ini anak-anak durjana, ibumu dipukul orang. Setahun lalu, Yan Chengyu tewas di tempat. Setelah Yan Dongling pulih dari luka berat, dia terjepit. Hanya bisa minta tolong pada tante dan paman. Berharap bisa bangkit dengan investasi industri abu-abu. Tapi malah bangkrut total. Ditipu hingga tak punya apa-apa. Mana orangnya? Hancur, benar-benar hancur. Wah, tinggal rumah kosong. Mereka kabur. Ya ampun, gimana ini? Aduh. Dia tak punya uang, tinggal di kolong jembatan. Lalu dihajar preman lewat sampai linglung jadi gila. Uangku mana? Rumahku. Uang. Sedangkan hidupku baru saja dimulai.